Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai? Baiklah, pada pagi hari ini sebelum kita mulai, silakan seperti biasa anak-anak bisa klik link yang sudah Bapak Joni share di WA group untuk presensi kehadiran anak-anak semua. Kalau sudah, mari kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Kali ini kita memulai materi baru, kompetensi dasar yang baru, yaitu kompetensi dasar 3.7 dan 4.7. Tentang apa? Tentang mengidentifikasi informasi berupa kritik atau pujian dari teks tanggapan. Anak-anak pernah mendengar kata tanggapan? Ya, dimanapun saat kita diskusi kelompok misalnya yang mengharuskan kita untuk mengungkapkan pendapat, pasti akan ada reaksi yang berupa tanggapan dari orang lain, entah itu teman kita, bapak ibu guru kita, atau teman-teman yang lain. Bentuk tanggapan ada bermacam-macam, bisa berisi pujian, bisa berisi kritik atau sanggahan. Untuk lebih jelasnya kita bisa lihat materi berikut ini. Di sini kompetensi dasarnya adalah kompetensi dasar 3.7 dan 4.7. Indikator pencapaian kompetensi seperti itu. Kemudian kita lanjut. Yang pertama adalah pengertian teks tanggapan. Teks tanggapan adalah suatu bacaan yang berisi tentang gagasan atau masalah yang disampaikan oleh seorang mengenai persoalan yang sedang terjadi. Tanggapan bisa berupa kritik, saran, pujian, dan lain-lain. Kritik dan pujian merupakan dukungan atas pernyataan setuju atau tidak setuju tentang baik buruknya masalah yang disertai dengan alasan yang logis. Ciri-ciri teks tanggapan. Yang pertama, teks ini membuat tanggapan terhadap fenomena yang terjadi di sekitar dengan disertai fakta dan alasan yang dapat menguatkan tanggapan tersebut. Kedua, mempunyai 3 struktur, yaitu konteks atau pengenalan isu, deskripsi teks, dan penegasan ulang. Ketiga, mengandung kaidah kebahasaan atau ciri kebahasaan yang dimiliki. Yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah 2 jenis teks tanggapan, yaitu teks tanggapan positif yang berupa pujian dan teks tanggapan negatif berupa kritik. Pujian berisi pernyataan pengakuan atau penghargaan atas kebaikan atau keunggulan terhadap sesuatu. Misalnya, di sini dicontohkan, kamu memang pandai sekali, belum pernah sekalipun tergeser dari peringkat pertama di sekolah. Yang kedua, tanggapan negatif atau kritik. Berisi ungkapan mengenai baik buruk sesuatu. Kritik juga bisa diartikan pernyataan ancaman atau tanggapan yang disertai dengan uraian dan pertimbangan baik buruk terhadap sesuatu. Kita lanjut sekarang untuk berikutnya. Contoh teks tanggapan. Yang pertama, pengenalan isu atau konteks. Zaman sekarang banyak sekali remaja yang terjebak pergaulan bebas, di mana pergaulan bebas merupakan bentuk perilaku yang menyimpang. Di mana kata bebas artinya melewati batas, tidak seperti norma orang-orang timur. Kemudian dideskripsikan alasannya kenapa dalam pengenalan isu bisa seperti itu. Nah, berikutnya bisa dibaca sendiri anak-anak seperti ini. Kemudian di akhirnya diberikan penegasan ulang tentang deskripsi teks tadi. Ketika kita sudah mengetahui ini hal penyebab pergaulan bebas, alangkah baiknya orang tua harus lebih mengawasi dan mendidik anaknya agar tidak terjerumus ke jalan yang salah. Dengan memilih tontonan yang baik dan memanfaatkan internet sebaik mungkin. Contohnya seperti itu.
Nah, sekarang kita buktikan adakah kritik dan pujian dalam teks tanggapan yang baru kita baca tadi. Sini, bentuk kritikan. Zaman sekarang banyak sekali remaja yang terjebak pergaulan bebas, di mana pergaulan bebas merupakan bentuk perilaku yang menyimpang. Di mana kata bebas artinya melewati batas, tidak seperti norma orang-orang timur. Ini kritikan. Dia menggunakan baik buruk kritikan. Kalau pujian atau persetujuan, contohnya pergaulan sebenarnya mempunyai dampak yang positif, yaitu mempunyai banyak teman, belajar cara berkomunikasi, menghormati, dan mengendalikan diri di tengah masyarakat. Itu bentuk persetujuan, atau bisa dibilang di sini pujian. Nah, bagaimana langkah-langkah menyimpulkan teks tanggapan? Yang pertama, baca teks tanggapan secara menyeluruh. Baca dulu secara menyeluruh. Yang kedua, catatlah ide-ide pokok setiap paragraf dalam teks tanggapan. Ketiga, kembangkan ide-ide tersebut ke dalam kalimat dengan bentuk baru. Dan yang terakhir, membuat ringkasan tentang teks tanggapan sesuai dengan isi teks tanggapan itu. Baru kita bisa menyimpulkan teks tanggapan tersebut. Nih, misalnya, contoh mencatat ide pokok tiap paragraf. Paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf 3. Kemudian kita simpulkan, dari masing-masing ide pokok tiap paragraf dapat disimpulkan. Kira-kira kesimpulannya seperti ini. Pada zaman sekarang banyak remaja yang terjebak ke dalam pergaulan bebas. Pergaulan itu sudah di luar dari norma-norma yang berlaku di negara ini dan cenderung meniru adat dan kebiasaan orang barat, seperti gaya berpakaian, bermesraan di depan umum, dan lain-lain. Pergaulan pada dasarnya baik bagi perkembangan usia remaja, tetapi pergaulan yang terlewat bebas akan lebih banyak menimbulkan efek negatif. Orang tua harus mampu mendidik anaknya agar jangan sampai mereka, para generasi penerus bangsa, terjerumus ke jalan yang salah bernama pergaulan bebas. Itu contoh simpulan teks tanggapan. Begitu anak-anak untuk pelajaran hari ini. Berikutnya tugas anak-anak untuk mencoba membuat simpulan teks tanggapan. Itu tadi pembelajaran kita pada hari ini. Kemudian setelah ini Pak Joni sudah memberikan tugas di link di sini ya, silakan kalian mengerjakan tugas secara mandiri dan bertanggung jawab. Sudah Pak Joni siapkan juga Google Drive yang bisa kalian gunakan untuk mengunggah tugas kalian. Sekian pembelajaran hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.